Adegan diawali dengan sepasang suami istri yang terlihat sangat tergesa-gesa dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Mereka terlihat sedang mengemas barang dan berniat untuk keluar dari rumahnya, tapi mereka malah diserang makhluk tak kasat mata. Mereka pun hilang tanpa jejak. Film Rumah Kentang The Beginning pun dimulai. Dua 20 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri lagi yang bernama Adrian dan Sophie. Kedua pasangan tersebut merupakan seorang penulis novel horor yang sangat laku di pasaran. Tapi pada suatu ketika novel mereka dinyatakan tidak laku lagi karena ceritanya hanya itu-itu saja, dan para pembaca juga tahu jika novel buatan mereka bukan cerita asli mereka, melainkan mereka dapati dari pengalaman mistis para narasumber yang mereka wawancarai. Oleh karena itu, mereka pun diminta atasannya untuk membuat inovasi novel dengan pengalaman sendiri. Saat sedang berunding di rumah, Sophie menawarkan Adrian untuk pergi ke Bali. Konon katanya banyak juga hal-hal mistis yang ada di Bali. Namun Adrian menolak karena kalau ke Bali nantinya malah liburan, bukan niat cari inspirasi kerja. Seketika satu kentang menggelinding ke arah lemari yang menyebabkan foto album Sophie saat ia kecil jatuh ke lantai. Lalu seketika itu pula Adrian pun mendapatkan ide untuk pergi ke rumah peninggalan orang tuanya Sophie, yaitu rumah dengan perkebunan kentang yang luas. Dan Adrian yakin ia bisa mendapatkan inspirasi di sana. Mumpung anak-anak masih libur di sekolah. Uanya Sophie pun membenarkan dan setuju karena anak-anak Sophie juga masih pada libur sekolah, jadi mereka bisa ikut ke sana. Sebenarnya Sophie trauma untuk pergi ke rumah itu lagi, soalnya orang tuanya dulu hilang secara misterius tanpa ada jejak sama sekali di rumah tersebut. Tapi demi pekerjaan akhirnya mereka semua pergi ke sana. Sophie dan Adrian memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Nina, yang kedua bernama Nala, dan yang ketiga bernama Bayu. Akhirnya mereka sampai di rumah tersebut. Rumah tersebut terletak di desa Curug Balong. Saat baru saja masuk ke desa itu, tiba-tiba mereka dihalangi oleh seorang lelaki tua atau yang kita kenal dengan Kang Mus, yaitu pemain preman pensiun. Pastilah udah pada hafal ya, apalagi para penggemar preman pensiun, khususnya warga Jawa Barat. Biar agak akrab, kali ini kita panggil saja orang tua ini dengan panggilan Kang Mus. Kang Mus menawarkan jimat kepada Adrian dan Sophie karena mereka orang baru di desa itu, dan orang tersebut atau Kang Mus ini mengingatkan agar selalu berhati-hati karena desa ini bukan desa sembarangan. Karena keluarga ini tidak percaya tahayul, dan akhirnya mereka segera pergi dan tidak menghiraukan perkataan Kang Mus tersebut. Akhirnya mereka sampai di rumah orang tua Sophie. Rumah tersebut sangat besar dan bersih karena selalu dibersihkan oleh Bidarti yang merupakan salah satu pembantu setia keluarganya Sophie, sekaligus pengasuh Sophie waktu kecil. Setiap malam Bidarti tidak pernah menginap di rumah tersebut karena alasan sudah tua. Bidarti memutuskan pulang saja ke rumahnya yang tak jauh dari rumah itu, dan katanya pula ia ingin memiliki waktu yang banyak bersama keluarganya. Kak Nina nggak takut, pasti kakak yang paling banyak dapat kentangnya. Kak Nina, Dek. Tak lama dari itu, keluarga ini pun bermain ke perkebunan kentang yang ada di depan rumah. Saat semua sedang melihat pemandangan yang indah, Nina malah mendengar bisikan-bisikan yang aneh dari seorang anak kecil. Nina dibisikin untuk masuk ke dalam gudang yang berada di perkebunan.
Mereka semua pun masuk ke dalam gudang dan melihat sebuah kuali yang sangat besar. Dan saking besarnya tubuh sebesar Bayu pun bisa masuk ke dalam kuali tersebut. Sophie menemukan sebuah foto dan ternyata kuali tersebut digunakan warga desa Curug Balong untuk merayakan hari panen dengan memasak sup kentang secara besar-besaran. Pada malam harinya terlihat Adrian yang sangat serius menulis novel barunya. Di samping itu Nina yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan melihat ibunya mengajaknya yang entah akan pergi kemana. Nina terus mengikuti ibunya sampai ke gudang. Setelah masuk ke dalam gudang, tiba-tiba ibunya hilang dan ada api menyala yang dipenuhi kentang-kentang yang sudah mendidih. Dan Nina melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari kuali tersebut hingga Nina ketakutan dan terjatuh. Adrian dan Sophie yang mendengarkan teriakan Nina segera menuju gudang dan mereka sangat histeris ketika melihat bagian baju Nina yang robek namun tubuh Nina tidak bisa mereka temukan. Dan Nina pun menghilang tanpa jejak. Lalu keesokan harinya Sophie sangat ketakutan. Ia takut jika Nina bernasib sama seperti orang tuanya, yaitu menghilang tanpa jejak dan tidak akan bisa ditemukan lagi. Adrian sudah mencoba menangani kasus ini ke pihak polisi karena Adrian yakin pasti ada seseorang yang menculik Nina. Setelah itu mereka segera menuju pasar untuk menanyakan apakah para warga melihat Nina, namun hasilnya nihil. Mereka semua tidak pernah melihat Nina. Ada banyak mainan. Aku mau. Ya udah. Saat di pasar, Nala tertarik dengan mainan yang ada di pasar. Ia pun ingin membeli mainan untuk dijadikan oleh-oleh saat ia pulang nanti. Bayu meminta ibunya untuk membelikannya sebuah peluit. Sophie pun mengizinkannya dan jika Bayu membutuhkan bantuannya, tiup saja peluit itu kencang-kencang, kata Sophie. Sophie pun menitipkan Nala dan Bayu kepada uaknya sedangkan ia akan lanjut mencari Nina. Saat Nala dan Bayu sedang memilih mainan, Ua bertemu dengan Kang Mus yang menawarkan jimat pada waktu itu. Ternyata ia pemilik toko ini dan diketahui ia bernama Kang Mus. Kang Mus pun mengatakan jika rumah yang sekarang mereka tempati bukan rumah sembarangan. Mereka harus hati-hati dan harus memakai jimat. Jika tidak, mungkin saja satu persatu dari keluarganya akan menghilang dan Kang Mus memberikan jimat-jimat itu secara gratis. Malam hari pun tiba, kini teror datang kepada Bayu. Bayu sedang tidur diganggu oleh hantu yang menyamar sebagai Nina. Nala sangat kesal kepada Bayu karena Bayu tidurnya sangat berisik. Oleh karena itu, ia pun ingin tidur di kamar Nina saja. Setelah kejadian itu, Bayu jadi tidur sendiri. Tak lama kemudian, ia mendengarkan suara peluit miliknya. Ternyata Nina yang meniup peluit itu dan Nina mengajak Bayu untuk mencari. Di sisi lain, Ua yang sedang tidur di kursi goyang tiba-tiba tercekik oleh gorden karena jimat yang ia pegang jatuh ke lantai. Tapi untungnya Ua bisa mengambil kembali jimat itu sehingga ia bebas dari cekikan. Bayu? Di lain tempat, Bayu terus mengikuti kemana Nina akan pergi. Sophie yang tengah bingung dengan sketsa buatannya untuk novel terbaru Adrian segera berlari karena mendengarkan peluit milik Bayu. Bayu pun masuk ke dalam gudang yang pada akhirnya Bayu pun diculik oleh hantu kentang. Sophie teriak histeris kembali karena melihat peluit milik Bayu, tetapi tubuh Bayu tidak bisa ditemukan. Saat sedang mencari Bayu, Adrian melihat ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Dia curiga jika Bayu ada di sana. Mereka pun turun ke bawah tanah, namun bukan Bayu yang mereka dapat, melainkan sesagi yang sangat banyak. Keesokan paginya, Adrian memanggil polisi dan meminta polisi menyelidiki kasus ini lebih dalam. Dan dia sangat curiga dengan sesaji-sesaji itu. Setelah itu, Ua menyuruh semuanya untuk memakai jimat yang diberikan oleh Kang Mus. Ia menceritakan kejadian cekikan gorden semalam, namun Sophie tidak percaya dan menyuruh Ua untuk melepas jimatnya. Setelah itu ia pun membuang jimat. Malam hari pun datang kembali. Kini teror datang lagi menghampiri Ua.
Sophie yang mendengarkan suara kasur terjatuh segera menuju kamar Ua dan dia melihat hantu kentang itu sedang memasukkan tangannya ke dalam mulut Ua. Dan tiba-tiba tubuh Sophie terbanting keras hingga terpental ke lemari. Dan keesokan harinya Ua menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Saat menjelang malam, Sophie mulai percaya jika ada hantu kentang. Ia langsung mengambil kembali jimat yang telah ia buang. Dan Sophie terkejut oleh teriakan Nala yang diganggu oleh hantu kentang. Dan tubuhnya pun tertumpuk oleh banyak kentang yang turun dari tangga. Saat mencari Nala, Adrian pun menemukan pintu kembali. Pintu itu menuju ruang bawah tanah. Adrian dan Sophie segera mencari Nala di ruang bawah tanah dan mereka melihat banyak sekali mayat yang masih segar, yang ternyata mayat-mayat itu adalah korban para warga yang jadi korban hantu kentang. Mereka berhasil lolos dari para mayat-mayat itu karena jimat yang dibawa oleh Sophie. Nala yang akan dimakan oleh hantu kentang pun gagal karena hantu itu takut juga oleh jimat yang dibawa Sophie. Setelah selamat, Ua pun ingin berbicara kepada Sophie. Ua berbicara melalui permainan kata-kata dan hasilnya terdapat tulisan Dadang alias Kang Mus. Keesokan harinya mereka segera menuju ke toko Kang Mus dan ternyata Kang Mus pernah kerja juga di perkebunan ayahnya Sophie waktu dulu. Sophie pun bertanya, berarti Kang Mus tahu kemana orang tuanya menghilang. Kang Mus pun mengatakan jika sebenarnya orang tua Sophie tidak menghilang, melainkan menjadi korban pesugihan dan pesugihan itu pun dilakukan oleh orang tuanya Sophie sendiri. Sophie tidak percaya jika orang tuanya melakukan hal semacam itu, yang pada akhirnya Kang Mus pun menjelaskan jika dulu hidup orang tua Sophie sangatlah miskin. Setiap panen pun selalu gagal dan untuk makan sehari-hari mereka selalu memakan kentang yang hampir busuk. Lalu kedua orang tua Sophie ingin menjadi kaya raya secara cepat dan mereka bersekutu dengan setan. Oleh karena itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, mereka harus selamanya menyembah setan itu. Yang kedua, setan itu harus diberi tempat tinggal di dalam rumahnya. Dan yang terakhir, mereka harus selalu memberikannya makan dan makanannya itu harus berupa tubuh anak kecil. Dan ia malu untuk menjaganya. Pada akhirnya ada seorang ibu yang memberikan anak cacatnya kepada kedua orang tua Sophie karena ibu itu merasa malu jika harus mengurus anaknya sampai besar. Dan ibu itu pun dibayar sangat mahal. Setelah itu mereka berdua harus memakan daging anak kecil itu. Dan setelah semua syarat dipenuhi mereka menjadi kaya raya. Tetapi setan itu meminta tumbal anak kecil lagi. Mereka pun tidak mau jika Sophie yang saat itu masih kecil harus dijadikan tumbal sehingga Sophie dititipkan kepada uaknya. Setan itu pun marah kepada orang tua Sophie. Orang tua Sophie ingin berhenti melakukan pesugihan, tetapi yang namanya melanggar dan bersekutu dengan setan, maka taruhannya adalah nyawa. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa 2 orang yang kita ceritakan di awal adalah orang tua Sophie dan ternyata hilangnya orang tua Sophie karena dibunuh oleh setan yang dipujanya. Dan setan itu pun pergi ke neraka. Setan pergi kembali ke neraka. Kini anak korban tumbal itu pun menjadi penasaran dan arwah yang penasaran tidak diterima di surga maupun di neraka. Dan untuk menyelamatkan Nina dan Bayu masih ada satu cara lagi, yaitu Adrian dan Sophie harus bertanya apa mau dari hantu kentang itu supaya arwah hantu kentang tidak penasaran lagi. Saya tidak mungkin ikut. Kang Mus pun memberikan buku tata cara untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan dia tidak bisa ikut melakukan ritual karena ia juga terlibat dalam pesugihan itu. Dan ternyata dukun yang menolong orang tua Sophie menjadi kaya itu adalah dirinya sendiri dan ia tidak mau mati dibunuh oleh hantu kentang tersebut. Pada malam harinya mereka segera melakukan ritual dan selama ritual mereka dilarang untuk menoleh ke belakang dan setelah melakukan ritual dan berkomunikasi langsung dengan hantu kentang ini masih sangat dendam dan akan membunuh mereka semua.
Saat di rumah, Ua pun ingin berbicara kepada Sophie melalui huruf balok, lalu didapati tulisan jimat. Ua ingin memakan jimat itu. Setelah ditelan, tubuh Ua pun bergetar dan langsung memuntahkan beberapa kentang dan jimat itu pun keluar kembali. Setelah itu Ua pun bisa berbicara lagi dan mulai bercerita pada saat dia di toko Kang Mus. Pada waktu itu Kang Mus bercerita jika ada arwah penasaran di rumah ini. Arwah itu adalah korban pesugihan yang sengaja ditumbalkan oleh ibunya. Ua pun bertanya mengapa arwah itu menyerang mereka semua bukan kepada ibunya. Kang Mus pun mengatakan jika ibu tersebut membutakan mata arwah anaknya dengan diberikan sesajen secara rutin yang diganti setiap minggunya. Tapi Kang Mus tidak tahu di mana letak sesajen itu. Lalu Sophie teringat jika di ruang bawah tanah ia dan Adrian pernah melihat sesajian itu. Dan mereka pun segera menuju ke sana. Mereka penasaran siapa ibu dari hantu kentang ini. Dan mereka mulai berpikir jika setiap minggu sesajen diganti dengan yang baru oleh ibunya, maka si ibu itu pasti sering datang ke rumah ini. Dan yang sering datang ke rumah ini selain keluarga Sophie hanyalah Bidarti. Dan dialah ibu kandung dari hantu kentang tersebut. Sin pun beralih kepada Kang Mus yang diteror oleh hantu kentang karena telah mencoba untuk memusnahkannya. Istri Kang Mus ditemukan sudah tewas di atas lemari dan Kang Mus pun harus tewas karena jantungnya dicabut oleh hantu kentang. Kemudian hantu kentang pun menyamar menjadi wujud Sophie dan mengajak Adrian dan Nala untuk ikut dengannya ke ruang bawah tanah. Sebelum itu mereka disuruh untuk melepaskan jimatnya dulu karena akan sangat berbahaya. Setelah Adrian dan Nala turun ke ruang bawah tanah, hantu kentang mulai berubah menjadi wujud aslinya dan segera menyerang Adrian dan Nala. Mayat-mayat yang masih segar itu pun hidup kembali dan berusaha membunuh Adrian dan mereka pun segera masuk ke dalam terowongan kecil sehingga mayat-mayat itu tidak bisa mengejarnya lagi. Namun terowongan itu mengarahkan mereka kepada jalan yang buntu sehingga mereka tidak bisa kabur lagi. Sophie yang mendengarkan teriakan Nala segera turun ke ruang bawah tanah rumah sambil membawa sesajen yang telah terbakar. Setelah Sophie menemukan Adrian dan Nala, ia segera membakar lagi sesajen itu sehingga para mayat-mayat itu pun musnah. Dan mata si hantu kentang pun sudah tidak buta lagi yang menyebabkan hantu kentang mengetahui siapa yang telah tega mengorbankan dirinya sebagai tumbal, yaitu ibunya sendiri. Dan akhirnya Nina dan Bayu dikembalikan dan ditemukan dalam kondisi terbungkus oleh karung di perkebunan kentang. Dan untungnya mereka masih hidup, gak pakai lama malam itu juga mereka langsung keluar dari desa itu dan menuju rumahnya kembali. Bidarti pun tewas oleh arwah anaknya sendiri dan dimasukkan ke dalam kuali besar yang penuh dengan kentang. Enam bulan kemudian akhirnya Adrian mengeluarkan novel horor terbarunya yang diangkat dari pengalaman dirinya sendiri. Ia mendapatkan pelajaran yang berharga jika mereka yang gaib itu nyata. Mereka ada dekat dengan kita. Inilah yang banyak disalahgunakan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa mempertimbangkan cara yang diambil adalah cara yang sesat. Yang harus kita camkan bahwa uang, harta, dan kekayaan bukanlah segalanya. Karena semua itu belum tentu bisa memberikan kebahagiaan.